Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video berikut ini kita akan membahas mengenai makna rinci association dan multiplicity. Ya. Nah, asosiasi antara aktor dan use case dapat mempunyai banyak makna. Ya, makna mana yang dimaksud oleh analisis sistem tidak bisa sepenuhnya dimodelkan ke dalam use case. Nah, perlu dijelaskan dalam deskripsi use case. Nah, satu use case dapat menjadi beberapa aktor. Nah, contohnya di sini ada aktor 1, aktor 2. Nah, kedua aktor ini mengakses use case. Ya. Nah, kemungkinan yang terjadi pada saat implementasi adalah semua aktor ini terlibat di dalam eksekusi use case, atau bisa memungkinkan pada tiap aktor menggunakan use case secara mandiri, jadi secara masing-masing. Jadi bisa secara bersamaan terlibat di dalam satu eksekusi, atau tiap aktor menggunakan use case secara mandiri. Semua aktor terlibat. Nah, keterlibatan aktor bisa bersamaan atau bergantian. Contohnya, aktor penjual dan aktor pembeli mengakses kirim barang. Nah, keterangan maknanya adalah aktor penjual mengirim barang, lalu pembeli menerima barang. Berikutnya adalah aktor secara mandiri. Nah, aktor secara mandiri dapat mengeksekusi use case tanpa keterlibatan aktor yang lain. Ada staf keuangan, kemudian ada manajer keuangan. Nah, kedua aktor ini dapat mengeksekusi lihat laporan bulanan. Nah, keterangannya adalah di dalam use case tersebut dapat memungkinkan yang pertama, staf keuangan dapat melihat laporan bulanan. Kemudian aktor manajer keuangan dapat melihat laporan bulanan. Nah, berikutnya adalah multiplicity. Multiplicity ini adalah menentukan cacah instan yang terlibat pada ujung asosiasi. Nah, yang pertama ada multiplicity aktor, kemudian ada di multiplicity use case ya. Nah, aktor nanti cacah entitas, kemudian use case cacah eksekusi. Nah, format notasi yang diterapkan di dalam multiplicity ada dua jenis. Yang pertama ada nominal. Nominal ini nilai yang diharuskan. Contohnya berupa angka 1, 2, 3, 0, 4 misalkan, dan selanjutnya. Kemudian format yang kedua ada rentang, ada batasan, ada batas awal, kemudian ada batas akhir. Nah, format nominal yang ditulis 1 itu biasanya tidak ditulis ya, karena otomatis itu adalah 1 ya. Berikutnya adalah bintang dan sama dengan itu tidak terdefinisi. Contoh 1 sampai tidak terdefinisi. Maksudnya di sini adalah tidak dibatasi. Tidak dibatasi maksudnya bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, atau bisa ini maksudnya adalah N, 1 ke N, 1 sampai N. Jadi kemungkinan pengunjungnya misalkan bisa 2, bisa 4, bisa sampai 5. Nah, maka ini tidak diketahui, tidak terdefinisi. Contoh di sini multiplicity di sisi aktor. Berapa entitas yang diperlukan atau diperbolehkan dalam suatu eksekusi use case? Nah, contoh di sini pada diagram ini ada satu use case, satu aktor kemudian mengakses main game. Nah, multiplicity-nya adalah 2 sampai bintang. Tidak terdefinisi. Ya. Dan ini bisa dikatakan maknanya bisa bersamaan atau bisa bergantian. Ya.
sama dengan ketika bermain online ya. Kalau pengguna gamenya tidak diketahui, bisa 2, bisa 3, bisa 4 orang, bisa 5 orang, karena ini tidak diketahui, tidak ada batasan ya, bisa 4, bisa 5, bisa 6 dan selanjutnya. Kemudian berikutnya adalah multiplicity di sisi use case. Berapa eksekusi usage yang bisa dilakukan oleh satu aktor pada saat yang sama. Editor dapat melihat atau dapat mengedit dokumen. Nah, ini bintang. Nah, pada aktor di sini tidak ada multiplicity. Kenapa? Karena ini dikatakan bernilai adalah 1 multiplicity-nya. Nah, kalau 1 itu adalah default, maka ini tidak ditulis angka 1. Tapi ini maksudnya adalah 1. Jadi satu editor dapat mengedit dokumen. Nah, kenapa bintang? Karena tidak terdefinisi ya. Jadi bisa 1 kali, bisa 2 kali, bisa tidak 3 kali, 4 kali dan selanjutnya, karena ini tidak terdefinisi. Nah, kalau ada angka 2 misalkan tadi di di dokumen di slide sebelumnya tadi 2 titik bintang, maka batasannya minimal 2 kali dulu ya, baru bisa diedit. Nah, kalau ini tidak ada batasan, mau 1 kali mengeditnya, 2 kali, 4 kali, tidak ada batasan. Berikutnya adalah multiplicity di kedua sisi. Nah, ini ada pelanggan kemudian memesan makanan. 1 titik bintang, kemudian pada use case-nya adalah bintang. 1 pelanggan atau lebih dapat atau 1 pelanggan bisa melakukan sejumlah banyak pesanan. Karena pesanannya tidak diketahui, tidak terdefinisi, makanya bahasanya adalah sejumlah pesan makanan. Nah, kemungkinan makna yang kedua adalah pesan makanan, use case pesan makanan bisa dilakukan 1 atau lebih pelanggan. Nah, kenapa 1 atau lebih pelanggan? Karena di sini di notasinya, formatnya 1 titik bintang. Jadi 1 atau lebih pelanggan ya, dapat memesan makanan. Jadi kalau kalau kita makna dari use case dari aktor ke use case, 1 pelanggan bisa melakukan sejumlah pesan makanan. Kemudian kalau dari use case, 1 pesan makanan bisa dilakukan 1 atau lebih banyak pelanggan ya. Nah, itu saja berkaitan dengan makna rinci asosiasi dan multiplicity. Intinya adalah asosiasi dapat dijelaskan oleh makna supaya bisa dijelaskan, bisa dideskripsikan ya, supaya dalam membaca use case diagram lebih paham ya. Kemudian multiplicity ini untuk menggambarkan secara rinci berapa aktor yang nanti akan mengeksekusi use case, berapa kali, kemudian ada batasan tidak gitu ya. Kemudian dalam use case pun ada multiplicity-nya ya. Berapa yang harus diakses, berapa kali harus berapa use case yang dieksekusi, kemudian aktornya berapa kali. Nah, itu digambarkan di dalam multiplicity. Nah, itu saja yang bisa disampaikan terkait dengan